Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Anggreni dari Teknik Informatika A2 semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial pembuatan NPWP. Sedikit penjelasan mengenai NPWP itu sendiri. NPWP kepanjangan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, yang mana diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal. Nah, langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama yaitu kita buka Google, terus ketikkan link yang merupakan link dari pajak itu sendiri, ereg.pajak.go.id. Nah, jika misalkan sudah di-share, dicari, maka tunggu sampai halaman dashboard akun NPWP itu muncul. Nah, ini merupakan halaman dashboard. Di halaman dashboard ini kita klik daftar karena memang belum mempunyai akun, terus nanti akan diarahkan ke langkah pertama. Di langkah pertama ini kita harus menuliskan email kita. Email yang dimasukkan itu memang benar-benar belum aktif dan belum pernah digunakan. Terus jika sudah, kita isi captcha-nya sesuai dengan tulisan yang diperintahkan oleh Google itu sendiri. Nah, kita tulis sampai benar-benar terisi, terus klik daftar. Nah, jika tab daftar itu sudah diklik, maka nanti akan muncul pernyataan sukses bahwa pendaftaran di langkah pertama itu sukses. Terus kita kembali buka email kita dan cek pesan yang ada di email untuk verifikasi pendaftaran yang pertama. Jadi nanti akan ada pesan ke email untuk verifikasi akun dan tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul pesan ke email. Di sini kita klik link verifikasinya agar bisa menuju ke langkah yang kedua. Nah, jika kita sudah mengklik, maka otomatis akan langsung tampil ke halaman pernyataan yang kedua. Nah, di pendaftaran akun pada langkah kedua ini, kita harus mengisi persyaratan-persyaratan yang memang sudah ditentukan dari sananya, seperti nama dan sebagainya. Jika misalkan sudah terisi, pastikan semua halaman yang ada di form ini terisi semuanya, karena jika tidak terisi, nanti akan galat. Terus kita klik daftar, maka jika pengisiannya benar, akan tampil halaman selamat. Nah, di sini dinyatakan bahwa verifikasi sudah benar. Jika langkah pertama dan kedua sudah dilakukan, maka kita langsung cek email yang kedua untuk melihat aktivasi akun. Nah, di sini langsung saja klik link aktivasi akunnya. Terus Google akan menampilkan bahwasannya pendaftaran yang pertama dan kedua itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita lihat status dari NPWP sendiri. Karena tadi yang pertama dashboardnya itu belum diisi dan sekarang itu sudah terdaftar. Jadi kita langsung saja masukkan email dan password kita ke dalam dashboard itu. Jika kita sudah mengklik si linknya itu untuk login, maka kita akan langsung ke halaman formulir dari halaman pertama. Nah, kita klik. Nah, di dalam halaman formulir ini ada beberapa kategori, yaitu ada sekitar 10 kategori yang wajib kita isi untuk kelengkapan berkas kita. Nah, yang pertama ada kategori wajib pajak. Kita isi orang pribadi, terus cabangnya itu kita isi pusat. Selanjutnya kita klik next, terus yang kedua ada identitas pajak. Di sini kita mengisikan data diri kita, ya ada nama wajib pajak, gelar depan, gelar belakang, tanggal lahir, dan sebagainya. Pokoknya semua yang ada di sini tuh seperti yang tertera di layar itu harus terisi semuanya, karena memang itu merupakan formulir pertama untuk
pengisian NPWP sendiri. Nah, selanjutnya kita mengisi alamat dari pembuatan NPWP. Jadi alamat ini merupakan alamat yang sesuai dengan KTP dari pembuat NPWP itu. Semua data yang berada di halaman ini harus terisi mulai dari RT RW, kode wilayah, kode desa, dan sebagainya itu harus terisi semuanya sesuai dengan kenyataan. Biar nanti tidak terjadi kesalahan di akhirnya. Jadi memang harus benar-benar teliti dalam pengisiannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Karena jika memang salah dalam penulisan, nanti pendataan pada NPWP di pusatnya itu akan terjadi kerumitan juga. Nah, jadi alamat yang diisi barusan itu merupakan isian dari prom penghasilan orang yang membuat NPWP, dan alamatnya itu harus sesuai dengan KTP pribadinya. Nah, jika sudah terisi semua alamatnya, kita langsung klik next aja. Jadi di halaman prom ke 3456 ini, dari mulai penghasilan, alamat domisili, alamat KTP, dan alamat usaha itu, karena memang saya alamatnya itu sama dengan alamat KTP dan alamat rumah, maka penulisan alamatnya itu semuanya sama. Jadi kita tinggal klik aja centang yang di atas tuh ada tombol centang. Nah, kita centang saja di situ, maka nanti otomatis alamat yang kita isi itu akan mengikuti halaman yang pertama dari penghasilan sendiri. Jadi semuanya mengenai alamat ini isinya sama gitu dari keempatnya itu. Hal ini dilakukan karena untuk mempersingkat waktu dan memang pengisiannya sama, jadi saya random aja gitu, jadi di fresh untuk tutorialnya, karena memang semuanya mengenai alamat dan alamatnya itu sama. Nah, jika semua mengenai alamat sudah diisi, maka kita isi form yang ketujuh, yaitu tentang info tambahan. Di info tambahan ini kita harus memilih kisaran penghasilan per bulanan. Jadi per bulan itu kita harus menghasilkan berapa gitu penghasilan kita dalam per bulan itu. Nah, saya di sini milih yaitu kurang dari 4.500.000. Karena apa? Karena memang pekerjaan yang saya pilih itu penerimaan jasa pembuatan animasi undangan, jadi tidak memerlukan modal, dan penghasilannya juga tidak setinggi penghasilan-penghasilan lainnya gitu. Jadi saya memilih yang poin pertama. Jika memang sudah dipilih, langsung kita klik next saja. Nah, selanjutnya di halaman persyaratan. Persyaratan ini menyatakan bahwa saudara adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus pusat, yang mana melakukan sebuah usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori. Jadi nik yang tervalidasi di akun ini tidak ada syarat untuk dilampirkan. Nah, jika memang sudah ada tampilan seperti itu, maka kita klik next saja. Selanjutnya ke halaman pernyataan. Halaman pernyataan ini merupakan sebuah perjanjian jika memang orang yang membuat NPWP ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat yang termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jika memang menyatakan bahwa itu benar, maka kita klik benar saja. Terus dengan terbitnya NPWP ini, bahwa saya itu menyatakan bahwa akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terus pokoknya semua yang ada di sini tuh kita tinggal centang-centang saja, terus klik next. Nah, jika sudah, nanti akan ke halaman yang terakhir, yaitu halaman pemberitahuan untuk mengikuti tarif umum atau PP 23. Nah, di sini itu merupakan tampilan dari undang-undang yang Undang-Undang Perpajakan nomor 23 tahun 2018. Jadi jika penghasilan kita memenuhi kriteria ini, maka berhak untuk dikenakan pajak penghasilan final dari tarif sebesar 0,5%.
Jika kita sudah yakin, maka kita klik simpan saja. Nah, di sini ada apakah Anda yakin simpan rekam formulir ini, maka kita klik ya. Dan semua formulir yang sudah kita isi mulai dari nomor 1 sampai 10 itu dinyatakan statusnya sudah lengkap, jadi sudah terisi semuanya. Nah, jika misalkan memang sudah statusnya lengkap seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan meminta token. Nah, kita klik minta token untuk konfirmasi ke email kita agar nanti kita bisa masuk ke halaman selanjutnya. Sebelum masuk ke email, kita akan disuruh untuk memasukkan CAPTCHA. Nah, kita masukkan CAPTCHA yang sudah diinformasikan di layar kita dengan angka dan huruf yang sama, maka kita submit. Jika sudah, nanti akan ada pemberitahuan bahwa token berhasil. Terus akan ada notifikasi bahwasannya nomor pajak kita sudah didaftarkan. Nah, di sini statusnya itu sudah terverifikasi karena barusan kita sudah memasukkan token kita. Nah, NPWP saya ini sudah terdaftar di kantor perpajakan terdekat rumah. Selanjutnya, cara kita melihat bahwa nomor NPWP kita sudah terbit, kita cek email kita. Terus nanti akan ada pesan pendaftaran e-rek pajak. Nah, di sini akan ada NPWP kita dan sudah dikirim melalui email. Nah, karena pembuatan NPWP online ini sudah selesai, maka nanti kartu dari NPWP itu sendiri akan dikirimkan ke alamat rumah yang telah kita isi tadi. Nah, mungkin step by step dari pembuatan tutorial NPWP secara online ini sudah selesai dilakukan. Sekian dari saya, semoga apa yang dipaparkan dalam video ini dapat membantu teman-teman untuk membuat NPWP sebagai tanda identitas pajak kita. Karena dalam dunia bisnis, khususnya untuk kaum muda, seharusnya kita harus mempunyai NPWP sendiri. Agar apa? Agar tanda pengenal diri kita itu benar-benar dilakukan sebagai identitas wajib pokok pajak yang diakui oleh negara. Jadi, seorang pembisnis, maka kita harus mempunyai dan wajib memiliki NPWP sebagai pengenal identitas diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam tutorial pembuatan NPWP ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih kesusahan atau kesulitan dalam pembuatan NPWP-nya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.